Kalau melihat daftar 25 pemain Malaysia yang akan berhadapan dengan Kyrgyzstan, saudara-saudara, di Bishkek, saudara-saudara, saya rasa Malaysia membutuhkan keajaiban untuk menang, saudara-saudara. Karena dalam skuad ini, saudara-saudara, tidak ada Syafiq Ahmad dan Darren Lock yang cedera saat training camp. Kemudian sebelumnya Arif Aiman, Faisal Halim juga tidak dipanggil, Romel Morales juga tidak dipanggil, Sergio Aguero juga tidak dipanggil. Jadi ya, tapi sepak bola itu kadang memang penuh kejutan, sudah ya, kita lihat saja nantilah, kita lihat. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita bahas, kita cakap, kita cangkeman. Kita bacotin, kita gibahin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, saudara-saudara, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini, Harimau Malaya ini mendapat tugas berat, harus menghasilkan 2 kemenangan untuk bisa lolos ke putaran ketiga. Ini tugas yang cukup berat, saudara-saudara, apalagi akan bermain di Kyrgyzstan, di Bishkek, saudara-saudara. Walaupun pada pertandingan pertama di Stadium Nasional Bukit Jalil, Malaysia berhasil mengalahkan Kyrgyzstan, saudara-saudara. Pertandingan kedua ini tentu saja berbeda, karena akan bermain di kandangnya, di home-nya, di rumahnya Kyrgyzstan. Tentu saja berbeda dari segala-galanya, baik teknik maupun non-teknik, saudara-saudara. Kemudian sebelumnya pada pertandingan edisi Maret, Malaysia itu juga kalah 2 kali dari Oman. Nah, secara psikologis ini Malaysia punya beban yang amat sangat berat untuk bisa mengalahkan Kyrgyzstan. Karena hanya kemenangan Kyrgyzstan yang akan membuka jalan Malaysia untuk lolos ke pusingan ketiga, ke third round, ke putaran ketiga. Itu saja, saudara-saudara. Kalau Malaysia kalah, ya sudah selesai. Nah, sementara dalam kondisi seperti ini, saudara-saudara, Kim Pan-gon ini sudah mengumumkan daftar 25 pemain yang akan tampil di menghadapi Kyrgyzstan. Dan sekarang Malaysia sudah ada di Kyrgyzstan, sudah berlatih di sana. Nah, dalam daftar pemain ini, saudara-saudara, ada sejumlah hal yang menurut saya cukup akan berat, saudara. Karena Malaysia tidak akan diperkuat oleh beberapa pemain depan mereka, pemain di sektor penyerangan yang cukup bagus, saudara-saudara. Darren Lock dan Syafiq Ahmad itu mengalami cedera, saudara-saudara, mengalami cedera di saat pemusatan latihan training camp di Kuala Lumpur. Itu mereka cedera sehingga dipastikan tidak akan bisa ikut pertandingan melawan Kyrgyzstan dan Taiwan, saudara. Sangat disayangkan lah. Apalagi Syafiq Ahmad kan baru saja kembali ke tim nasional setelah absen cukup lama. Ini menambah panjang daftar pemain yang tidak bisa tampil. Sebelum Darren Lock dan Syafiq Ahmad ini cedera dan tidak akan berangkat ke Kyrgyzstan, Malaysia juga tidak memanggil Arif Aiman, saudara-saudara. Arif Aiman yang pemain pemain Johor Darul Taksim yang pemain muda yang bintang lah kalau di Malaysia. Kemudian Faisal Halim juga tidak bisa dipanggil, tidak bisa ikut bermain karena masalah kesehatan itu. Kemudian Romel Morales juga tidak dipanggil. Kemudian siapa lagi? Sergio Aguero. Ezequiel Aguero juga tidak dipanggil. Kemudian Sumareh juga tidak dipanggil. Jadi ini Malaysia ada krisis di depan, kekurangan pemain-pemain depan, saudara-saudara. Pemain yang saya sebutkan tadi, saudara-saudara, lini serangan Malaysia, lini depan Malaysia itu akan mengandalkan beberapa pemain ya sebenarnya cukup bagus lah pemain-pemain ini. Sebenarnya cukup bagus, tapi ya mungkin ada beberapa yang masih kurang pengalaman khususnya di level internasional. Mereka akan mengandalkan pemain seperti Safawi Rashid, kemudian Akhir Rakit, Hakimi Asim,
Azim, ya betul. Kemudian Semi Izwan, kemudian Zairi Yahya di sektor penyerangan, saudara-saudara. Ini adalah pemain. Ya, saya nggak tahu nanti cara bermainnya seperti apa. Apakah Kim Panggon akan mengandalkan satu penyerang atau tetap menggunakan 3 penyerang atau 2 penyerang atau bagaimana, saya nggak tahu. Itu yang di sektor depan, saudara-saudara. Kemudian di tengah itu ada pemain seperti Brendan Gunn, Endrick Dos Santos, kemudian Stuart Wilkin, Paulo Josue, kemudian Engku Nur Sakir, Samer Kuti, kemudian Noalen itu juga masuk. Nah, Noalen kemarin di pertandingan tidak ikut pemusatan latihan, tidak ikut training camp di Malaysia karena tanding melawan Selangor di Jakarta. Menghadapi Persija sama menghadapi Sabah. Saya nggak tahu ini bagaimana, apakah itu sengaja untuk mencari jam terbang, untuk mencari pengalaman menit bermain atau bagaimana. Tetapi ini menurut saya cukup aneh. Kemudian di belakang itu ya pemain-pemain seperti Dion Kul, Syahrul Syah, Dominic Tan, Feroz Baharudin, kemudian Safwan Maslat, Matthew Davis, Declan Lambert, kemudian Daniel Ting, Corbin Ong, kemudian si Adib Raob itu juga dipanggil. Di penjaga gawang itu, di goalkeeper itu ada Kalamuddin Al-Hafiz, kemudian Asri Gani, Sik Izan Nasrel. Ini adalah 25 pemain dari sebelumnya ketika 29 atau 30 pemain yang sejak awal dipanggil untuk training camp, untuk pemusatan latihan dan sempat melakukan satu pertandingan persahabatan, satu pertandingan uji coba tidak resmi melawan tim lokal Perak FC yang hasilnya hanya dimenangkan oleh Malaysia 1-0 dengan permainan yang biasa-biasa saja. Dengan kondisi seperti ini, saudara-saudara, dengan materi pemain, dengan skuad yang seperti ini, saudara-saudara, banyak pendukung Harimau Malaya, banyak penyokong Malaysia ini yang kurang terlalu yakin, pesimistis. Banyak yang tidak terlalu yakin dengan peluang Malaysia untuk bisa mengalahkan Kyrgyzstan. Ya wajarlah, masuk akal saudara-saudara, setelah kondisi kemarin ketika dikalahkan Oman 2 kali lewat penampilan yang sangat jelek sekali, penampilan yang buruk di Muscat maupun di Kuala Lumpur itu waktu kalah dari Oman. Nah, sekarang mereka menghadapi Kyrgyzstan, walaupun sekali lagi saya harus mengatakan, walaupun pada pertandingan pertama di Stadium Nasional Bukit Jalil itu Malaysia mampu menang comeback, saudara-saudara, sempat unggul, kemudian tertinggal, balas menang. Itu tetapi kondisinya sekarang berbeda, saudara-saudara, berbeda sekali. Tentu saja main di Bishkek dengan main di Stadium Nasional Bukit Jalil itu berbeda. Walaupun terkadang sepak bola itu tidak mengenal hal tersebut, tetapi fakta kita harus realistis, saudara, bahwa di Bishkek nanti akan ada ribuan penyokong Kyrgyzstan. Kyrgyzstan juga masih punya peluang, bukan masih punya peluang lagi. Peluang mereka juga besar untuk lolos. Itu sudah pasti akan dimanfaatkan. Kemudian cara bermain mereka pasti akan berubah banyak dari pelajaran yang mereka petik ketika kalah dari Malaysia di Bukit Jalil. Kemudian selama beberapa bulan ini Kyrgyzstan itu juga sudah berkembang dengan sangat baik sekali, saudara-saudara. Berkembang dengan sangat baik sekali sehingga ini ya mungkin Malaysia akan bermain sedikit bertahan. Kalau saran saya seperti itu, bermain dengan defensif sajalah. Dengan taktikalnya, game plan-nya itu defensif saja, tidak usah mengusahakan inisiatif serangan, tidak perlu, tetapi bertahan. Kemudian nanti kalau ada waktu, ada kesempatan melakukan counter attack, melakukan serangan balik, mengandalkan pemain-pemain seperti itu tadi seperti Safawi Rashid, seperti Akhir Rashid. Kemudian Paulo Josue itu bisa main sebagai midfield, bisa juga sebagai forward kan. Itu bisa dimanfaatkan, saudara. Jadi menurut saya, saran saya lebih baik mengandalkan counter attack saja, tidak usah melakukan inisiatif serangan karena itu akan sangat berbahaya, saudara-saudara. Ini akan menjadi pertandingan yang berat dengan pemain-pemain yang utama yang banyak sekali tidak bergabung. Bukan berarti peluang Malaysia tertutup, saudara-saudara. Bukan berarti. Karena ini penentuannya Kyrgyzstan ini, saudara. Penentuannya ada pertandingan melawan Kyrgyzstan ini. Jadi sepak bola itu, saudara-saudara, itu tidak mengenal prinsip matematika. Tidak. Tidak mengenal prinsip ilmu pasti. Sains itu tidak mengenal. 2 tambah 2 itu 4 kalau di matematika. Tetapi kalau di sepak bola itu belum tentu, saudara. Jadi tidak berlaku prinsip itu. Dan ini bisa terjadi pada pertandingan melawan Malaysia.
segala hal bisa terjadi, saudara-saudara. Sejarah sepak bola itu mencatat banyak sekali tim yang dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi tidak ideal itu justru memenangkan pertandingan. Banyak sekali tim yang underdog, tim yang tidak diunggulkan, tim yang berada di bawah, tim yang dianggap akan kalah, tim yang dianggap bermain jelek, bermain buruk, tim yang dianggap tidak akan sukses. Itu justru mengejutkan, justru memetik kemenangan. Itu banyak sekali kejadiannya, saudara-saudara. Kita sudah melihat bagaimana Jepang, bagaimana Korea tampil di Piala Dunia mengobrak-abrik lawannya. Kita lihat Arab Saudi mengalahkan Argentina. Bagaimana Indonesia U23 mengalahkan Australia U23 di Piala Asia U23. Bagaimana Indonesia U23 mengalahkan Korea Selatan U23 di Piala Asia U23. Itu kan cerita-cerita kejutan, kisah sukses kejutan. Bagaimana Malaysia menahan imbang Korea Selatan di Piala Asia 2023 yang lalu. Itu adalah sekelumit kisah, sekelumit cerita, beberapa contoh kejutan di sepak bola. Itu membuktikan bahwa sepak bola itu bukan matematika, segala hal bisa terjadi di sepak bola. Dan kalau Malaysia menggunakan taktik dan strategi yang tepat, menggunakan game plan, menggunakan cara bermain yang tepat, menganalisis dengan betul-betul kekuatan, cara bermain, kelebihan dan kelemahan Kyrgyzstan, saya rasa peluang itu ada, saudara-saudara. Itu, saudara-saudara, karena itu pertandingan melawan Kyrgyzstan ini nanti akan sangat tergantung kepada Kim Pan-gon. Kim Pan-gon, kepintaran, kecerdasan, kecerdikan, otaknya Kim Pan-gon itu akan diuji, benar-benar diuji itu pada pertandingan ini. Pada pertandingan ini, ini benar-benar akan diuji, saudara-saudara, karena ini akan benar-benar masalah taktik dan strategis. Kalau sudah di lapangan seperti ini, dalam kondisi dalam kondisi seperti inilah, dalam kewajiban harus menang, dalam tekanan, dalam beban yang dipikul sangat berat itu, peran pelatih itu, peran Kim Pan-gon sebagai pelatih Harimau Malaya itu akan sangat besar, saudara-saudara. Akan sangat besar. Itu, saudara-saudara. Kenapa? Dia harus mampu menerapkan taktik dan strategi yang tepat. Dia harus mampu setidaknya dari aspek psikologis dulu lah. Dari aspek psikologis dia harus mampu membangkitkan semangat para pemain. Itu penting. Semangat juang, semangat tempur, semangat pantang menyerah, semangat tidak merasa sebagai underdog. Itu penting sekali ditanamkan. Kalau semangat itu sudah ada, mentalitasnya sudah dimiliki, baru diterapkan sebuah taktik dan strategi yang tepat. Harus dilihat kelebihan dan kelemahan Kyrgyzstan. Kyrgyzstan itu punya kelebihan pada pemain yang bagus di sektor sayap dan penyerang. Mereka cepat sekali dan mereka efektif, saudara-saudara. Itu harus dibaca dengan baik. Kemudian, tetapi saudara-saudara, dengan kemampuan sayap itu mereka ada celah di sektor fullback-nya itu. Itu bisa dimanfaatkan. Itu bisa dimanfaatkan untuk mengirimkan direct ball, pas langsung ke sayap situ. Itu kalau Kim Pan-gon mau menggunakan serangan balik, itu yang harus dilakukan. Serangan balik, counter attack di sektor sayap itu dimanfaatkan. Itulah ujian nanti Kim Pan-gon ketika berhadapan dengan Kyrgyzstan. Dia harus bisa meramu tim, dia harus bisa taktik yang tepat lah. Jangan berusaha untuk mendominasi permainan, jangan mengambil inisiatif, karena itu akan berbahaya, saudara-saudara. Menunjang taktik defensif, saudara-saudara, game plan yang defensif. Sebenarnya Malaysia didukung oleh materi pemain yang cukup bagus di posisi itu, saudara-saudara. Jadi ini memungkinkan kalau Kim Pan-gon mau bermain pertahan itu sangat memungkinkan, sangat memungkinkan. Di situ kan ada Dion Kuls juga ada di situ yang cukup berpengalaman. Kemudian Dominic Tan juga ada di situ, saudara-saudara. Kemudian Corbin Ong, kemudian siapa lagi? Syahrul Sad juga ada di situ. Kemudian siapa lagi deh? Dominic Tan juga ada. Jadi punya Malaysia itu kalau mau menerapkan permainan defensif itu didukung oleh materi pemain yang ada saat ini. Kemudian Sihan Hasmi nggak ikut ya? Penjaga gol ini yang masalah, saudara-saudara. Penjaga gol ini yang masalah karena tiga penjaga gol ini tidak memiliki cukup pengalaman karena tidak adanya Sihan Hasmi. Saya nggak tahu kenapa Sihan Hasmi nggak ikut. Tetapi ini berpengaruh. Tetapi kalau kita melihat defensifnya, back-nya back center back maupun full back-nya itu menurut saya cukup punya kemampuan lah, cukup punya jam terbang, cukup punya pengalaman untuk bisa menggalang taktik dan strategi
defensif yang cukup disiplin. Asalkan Dion Kuls tidak mengulang kesalahan seperti saat pertandingan melawan Oman. Dia melakukan kesalahan yang menurut saya itu fatal sekali, saudara-saudara. Fatal sekali, tidak boleh dilakukan oleh pemain sekelas itulah. Itu tidak boleh. Dion Kuls atau siapalah itu, pokoknya kesalahan waktu melawan Oman. Nah, itu harus diperbaiki nanti melawan Kyrgyzstan. Kalau itu bisa dilakukan, Malaysia bisa membangun defensive line yang bagus, defensive line yang kokoh, kemudian mampu memanfaatkan serangan balik yang cepat, efektif, dan efisien. Saya punya keyakinan Malaysia akan bisa mengalahkan Kyrgyzstan. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, ya mohon maaf saudara-saudara, bisa kalah saudara-saudara. Berat saudara-saudara, meski berat, ada keuntungan yang tidak dimiliki Malaysia ketika pertandingan melawan Oman dan ketika pertandingan melawan Kyrgyzstan ini, saudara-saudara. Keuntungan itu adalah kondisi fisik pemain. Pemain Malaysia untuk saat ini kondisi fisiknya jauh lebih segar, jauh lebih baik, jauh lebih bugar, jauh lebih fit dibandingkan waktu melawan Oman. Kenapa waktu melawan Oman itu kondisi fisiknya tidak bagus, saudara-saudara? Tidak baik karena waktu itu kompetisi di Malaysia, Liga Super Malaysia itu sedang cuti, sedang libur, sedang jeda, off. Dan para pemain sedang menjalani pre-season. Pre-season itu berbeda dengan season yang sudah benar-benar diselenggarakan, karena baru memulai segala dari nol. Dan ketika mereka memulai pre-season di klub, mereka harus tanding di tim nasional dalam tensi yang langsung ketat. Itu berbahaya sekali, itu tidak menguntungkan. Sementara sekarang kompetisi Malaysia, Liga Super Malaysia itu bergulir, saudara-saudara. Liga Super Malaysia itu bergulir sehingga kondisi fisik pemain itu sudah siap. Jadi dalam kompetisi yang sudah bergulir kemudian mereka bermain di tim nasional itu tidak perlu lagi adaptasi level kebugaran. Itu level kebugarannya, kondisi fisiknya itu sudah pasti bagus. Ini tinggal Kim Pan-gon saja melakukan taktik dan strategi seperti yang saya bilang, memanfaatkan kondisi ini. Kalau Kim Pan-gon bisa memanfaatkan ini dengan baik, luar biasa saudara-saudara. Ini memang pelatih yang bagus. Tetapi kalau pada akhirnya Malaysia tidak bisa memanfaatkan kondisi ini, kelebihan ini, ya Kim Pan-gon menurut saya layak diganti, saudara-saudara. Gantilah dengan pelatih yang lebih berkualitas, dengan pelatih yang lebih bagus. Philippe Troussier misalnya. Itu atau siapapun itulah, atau Dato' Ong Kim Sue dipanggil lagi, atau siapa lagi, Tan Cheng Ho dipanggil lagi, bisa saja saudara. Jadi ini penentuan pertandingan ini akan menjadi penentuan Kim Pan-gon, saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, panjang sekali dan lebar sekali. Kita sudah membahas tentang macam-macam, tentang khususnya tentang Malaysia, Harimau Malaya yang akan menghadapi Kyrgyzstan dan Taiwan pada 2 pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup D, saudara-saudara. Malaysia butuh kemenangan, 2 kemenangan itu wajib mutlak hukumnya. Wajib lah, pokoknya itu harus menang. Kalau dia kalah saja dari Kyrgyzstan, ya sudah selesai. Nah, ketika Malaysia dalam kewajiban untuk menang, saudara-saudara, Malaysia sudah mengumumkan daftar 25 pemain dan mereka sudah ada di Bishkek, sudah berlatih di stadion nasionalnya Kyrgyzstan sana. Dan dalam daftar 25 pemain ini ada beberapa pemain bagus, pemain penting khususnya di sektor penyerangan, sektor depan itu yang tidak bisa dibawa, saudara-saudara, dengan berbagai macam alasan. Darren Lock dan Syafiq Ahmad itu cedera waktu training camp. Waktu ikut pemusatan latihan di Kuala Lumpur itu mereka cedera, injure, sehingga tidak bisa dibawa ke Bishkek. Ini kerugian, jelas kerugian, saudara-saudara, karena sebelumnya Kim Pan-gon itu tidak memanggil Arif Aiman. Arif Aiman tidak dipanggil, saya nggak tahu alasannya kenapa. Kemudian Romel Morales juga tidak dipanggil, saya nggak tahu. Kemudian Ezekiel Aguero, Sergio Aguero juga tidak dipanggil. Mahamadou Soumaré apalagi tidak dipanggil, saudara-saudara. Jadi ini ada banyak sekali pemain Malaysia khususnya di lini serang, di posisi depan ini yang tidak bisa dipanggil dengan sejumlah alasan, saudara-saudara. Dengan sejumlah alasan, dan ini tentu saja sebagai sebuah kerugian bagi Malaysia yang akan mengandalkan pemain-pemain seperti Engku Nur Sakir, kemudian Hakimi Aziz, Safawi Rashid,
Paulo Joshua Aka Rashid, kemudian Sami Izzuan di lini depan saudara-saudara. Padahal kewajibannya harus menang. Tetapi kan sepak bola ini kadang penuh kejutan saudara-saudara. Kita nggak akan pernah tahu. Tim yang tidak diunggulkan terkadang justru bisa mengejutkan. Nah, ini kita lihat saja nanti. Kita lihat saja nanti apakah prinsip sepak bola bukan matematika itu berlaku untuk tim nasional Malaysia atau tidak saudara-saudara saat menghadapi Kyrgyzstan. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar sekali kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Jangan nyampah juga saudara-saudara, kasihan saya. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!